Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azbial Siddiqi dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep yang sering muncul di berita ekonomi, yaitu inflasi. Sebenarnya apa sih inflasi? Kenapa kita sering mendengarnya di berita, terutama saat harga-harga barang naik? Dan yang lebih penting, bagaimana inflasi ini berdampak pada kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita bahas bersama sekarang secara santai, tapi tetap mendalam. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu inflasi. Inflasi adalah kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Artinya, inflasi tidak hanya soal kenaikan satu atau dua harga barang saja, melainkan kenaikan yang meluas dan berlangsung cukup lama. Misalnya, jika harga beras naik, sementara itu belum disebut inflasi. Tapi jika kenaikan harga beras diikuti oleh kenaikan harga minyak, telur, hingga biaya transportasi, maka itu baru disebut inflasi. Inflasi ini bisa menggerogoti daya beli kita. Dengan jumlah uang yang sama, kita tidak bisa membeli barang sebanyak sebelumnya. Jadi, inflasi sangat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Inflasi bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama, inflasi ringan, yaitu kenaikan harga yang masih di bawah 10% per tahunnya. Inflasi jenis ini biasanya dianggap wajar dan sehat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, inflasi sedang, yaitu antara 10-30% per tahunnya. Pada level ini, inflasi sudah mulai mengganggu daya beli masyarakat. Lalu yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi dari 30-100% per tahunnya. Seperti ini bisa membuat perekonomian kacau karena harga-harga terus melonjak. Terakhir, ada hiperinflasi, yaitu kenaikan harga lebih dari 100% per tahun. Contohnya, kasus dari negara Zimbabwe beberapa tahun lalu, di mana harga-harga naik begitu cepat hingga mata uangnya kehilangan nilai sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Inflasi kita biasanya berada ringan hingga sedang, meskipun ada beberapa periode tertentu ketika inflasi sampai melonjak. Misalnya saat krisis ekonomi tahun 1998. Inflasi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkannya, yaitu pertama, inflasi karena permintaan, atau yang disebut demand pull inflation. Ini terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar daripada pasokannya. Misalnya saat menjelang Lebaran, permintaan terhadap bahan makanan meningkat pesat sehingga harga-harga naik. Lalu kedua, inflasi karena kenaikan biaya produksi atau yang disebut cost plus inflation. Ini biasanya disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku seperti minyak mentah atau bahan bakar. Ketika biaya produksi naik, maka harga barang menjadi ikut naik. Lalu yang ketiga, inflasi juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan moneter seperti pencetakan uang yang berlebihan. Jika jumlah uang beredar di masyarakat terlalu banyak, sementara jumlah barang tidak bertambah, maka harga barang akan naik. Semua faktor ini saling memengaruhi, menciptakan lingkaran inflasi yang sulit dikendalikan. Lalu, bagaimana kondisi inflasi di Indonesia? Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2024 berada di sekitar 3,5%. Angka ini sebenarnya cukup stabil jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang inflasinya jauh lebih tinggi. Namun, ada sektor tertentu yang kenaikan harganya cukup terasa, seperti bahan makanan, misalnya harga beras dan minyak goreng yang beberapa bulan terakhir terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kestabilan harga, seperti memberikan subsidi dan memastikan pasokan barang tetap tersedia di pasar.
Inflasi tidak hanya menjadi angka di laporan ekonomi, tetapi ini sangat dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Karena inflasi menurunkan daya beli masyarakat. Jika harga barang naik sementara pendapatan kita tidak ikut naik, maka jumlah barang yang biasa kita beli menjadi lebih sedikit. Dan inflasi juga mengerus nilai tabungan. Misalnya, jika kita menyimpan uang 1 juta rupiah di bank tanpa bunga, nilai uang itu bisa berkurang karena harga barang terus naik. Jadi, dampak inflasi bisa berbeda tergantung posisi kita di dalam perekonomian. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia memiliki beberapa kebijakan utama. Salah satunya adalah kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih memilih untuk menabung daripada membelanjakan uangnya sehingga peredaran uang berkurang. Selain itu, ada kebijakan fiskal, seperti memberikan subsidi pada barang-barang tertentu, misalnya bahan bakar atau pangan, agar harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat. Contoh kebijakan lain adalah menjaga pasokan barang di pasar, misalnya melalui impor atau operasi pasar. Semua kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga inflasi tetap terkendali. Sebagai kesimpulan, inflasi adalah fenomena ekonomi yang wajar terjadi, tetapi jika tidak dikendalikan, bisa memberikan dampak buruk pada perekonomian dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami inflasi, kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.